Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Gerombolan Roy Suryo CS mulai mencari alasan berjamaah, teman-teman. Kok gitu sih, Bang? Iya. Mulai dari ada yang beralasan ketabrak motor, ada yang beralasan ada keluarga meninggal supaya tidak memenuhi panggilan polisi, dan yang terbaru, Egy Sujana beralasan sakit. Lihat dulu, teman-teman. Datang bersama anaknya Bang Egy Sujana uh, untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana. Nanti judulnya Egy Sujana dipanggil polisi malah kabur ke luar negeri. Interpol mana Interpol? Oi, Interpol, ada yang kabur ke luar negeri nih alasan sakit. Iya. Nggak tahu sakit beneran atau sakit baking kalau orang Manado bilang. Sakitnya dibuat-buat. Ya, mendadak mereka mulai sakit, mendadak ada yang alami kecelakaan, ini dan itu. Kenapa sih Bang mereka seperti itu? Ya mungkin saja mereka sudah ada mencium bau-bau, sudah semakin mendekat bau-bau rompi orange. Bau-bau tersangka udah mendekat. Karena apa, teman-teman? Ya, karena coba kita lihat dulu klarifikasi atau konferensi pers dari Polda Metro Jaya. Yuk kita lihat bersama-sama yuk. Mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti, mulai mengetahui ya. Polda Metro Jaya mulai melakukan penindakan, ya. Saya pikir ini belum masuk ke dalam penyidikan, ya, penyelidikan, teman-teman. Masih dimintai keterangan atas setiap bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Jokowi yang dikumpulkan dari media sosial. Makanya mereka pada lari tuh. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Yang paling jauh tuh Egy Sujana. Paling berisi ketika dipanggil polisi, paling jauh. Ya, teman-teman. Ya, dan mereka ketika dimintai keterangan kemarin, Tifa, Roy Suryo, itu belagak sekali, belagu emang. Roy Suryo, saya memberikan kuliah gratis kepada penyidik. Sombong amat kau, Roy. Nanti bentar lagi nanti penyidik yang balik memberikan kuliah gratis di BUI. Ya, ya, mereka senang keluar dimintai keterangan. Padahal itu hanya untuk mengkonfirmasi
mungkin belum masuk kepada penyidikan. Nanti kalau bukti-buktinya mungkin sudah terkumpul, ya keterangan mereka sudah dicocokkan dan sudah diambil sebuah penilaian dari kepolisian, mulai masuklah mereka untuk dipanggil untuk dibuat BAP. Apa sih Bang BAP? Berita acara penahanan. Oke teman-teman. Jadi ya tentu saja kepolisian hari ini bertindak fair dalam menjalani kasus ini. Ya, tidak serta-merta yang memberikan pelaporan adalah mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali dalam memimpin Indonesia, tapi mereka melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pak Jokowi membawa pelaporan dengan pengacaranya dan ajudannya mengumpulkan bukti-bukti yang ada, melaporkan bahwa ada penghasutan, ada ujaran kebencian, memfitnah, ya, mencemarkan nama baiknya. Pak Jokowi menyertakan bukti-bukti. Pak Jokowi memberikan bukti-bukti ini. Buktinya sudah kami kumpulkan. Bukti mereka melakukan pencemaran nama baik, melakukan penyesatan informasi. Ini kami punya bukti mereka melakukan itu lewat sosial media yang kami kumpulkan. Kemudian ini ijazah asli saya. Silahkan dilakukan lab forensik. Itu kan fair. Lakukan lab forensik dan sudah dilakukan. Ya, serta-merta polisi nggak langsung ketika mengambil dan mendengarkan cerita sepihak dari Pak Jokowi. Kepolisian, ya kalau misalnya nggak profesional, langsung mereka tangkap tuh. Si gerombolan-gerombolan ini mereka langsung tangkap. Tapi tidak. Mereka tidak langsung tangkap, tapi mereka panggil satu persatu orang yang menjadi terlapor ini. Mereka panggil sekalipun ada yang bilang ketabrak motor, ya. Ada yang bilang saudaranya meninggal, ada yang mengaku sakit langsung ke luar negeri. Padahal kemarin itu sehat-sehat bugar-bugar aja, tapi tiba-tiba ada panggilan polisi langsung sakit ke luar negeri. Ya. Kepolisian melakukan tugas yang begitu fair dan profesional. Jadi mereka panggil dulu minta keterangan, karena saya percaya polisi tidak hanya mendengar dari satu pihak saja, tapi mereka mengklarifikasi apakah ini benar. Ya, pastinya ketika ada video, mereka melihat bukti-bukti video yang dibawa oleh timnya Pak Jokowi, tim hukum Pak Jokowi, ada video. Jadi mereka lihat tuh video-video di dalamnya. Di dalam video-video bukti itu mungkin ada orang ini, misalnya ada Tifa. Ya, makanya kemarin ketika ada terlapor, ya teman-teman, kan sudah disebutkan inisial, ada Egy Sujana, Rizmon Syanipar, Roy Suryo, ada Tifa, ada Kurnia, kan 5 orang. Tapi kok kenapa Rizal Fadila dipanggil, ya, dipanggil Kurnia, dan ada berapa 3 orang dari TPUA teman-teman dipanggil, kok ada nama-nama yang lain? Saya percaya ketika kepolisian itu mendalami, melihat bukti-bukti yang ada, dan mereka melihat bahwa wah di sini kok ada Rizal Fadila, ya, wah di sini ada orang ini, mereka panggil lah untuk dimintai keterangan apakah benar di video ini adalah Anda. Saya percaya pertanyaan itu ada pertanyaan seperti itu. Kan mengumpulkan video. Pasti kepolisian memberikan pertanyaan, apakah benar Anda mengatakan hal yang ini di video ini? Mereka memberikan klarifikasi. Nah, dan jika mereka katakan benar, maka bukan mengada-ada, bukan sebuah bukti-bukti yang fiktif soal pengumpulan informasi yang diberikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi. Ya, makanya mereka banyak kan yang dipanggil, tapi banyak yang mangkir. Sampai si Abraham Samad kan dipanggil, teman-teman. Kan Abraham Samad sampai dipanggil. Karena mungkin dalam bukti yang dikumpulkan dari sosial media itu, Abraham Samad adalah salah satu yang menjadi pelopor mereka. Gitu, teman-teman. Kita harus benar-benar bisa melihat dan mencerna dengan teliti apa yang mereka lakukan hari ini. Kepolisian sudah sangat bekerja dengan profesional, ya. Makanya bukan hanya terlapor yang dipanggil, tapi orang-orang yang berada di circle mereka pun ikut dimintai keterangan. Masih dimintai keterangan dan kejelasan loh, teman-teman. Seperti kita misalnya adalah seorang guru, teman-teman. Atau orang tua yang kita punya 2 orang anak. Anak yang satu datang melaporkan, Pak, saya dipukul sama adik. Saya dipukul oleh kakak saya. Kakak ini, dia seperti ini. Tentu saja sebagai orang tua yang bijak, kalian tidak hanya akan mendengar dari satu pihak saja. Tapi kalian harus memanggil adik atau kakak yang dilaporkan sama saudaranya ini, panggil minta keterangan. Apa benar kamu memukul adikmu? Dan apa benar alasannya seperti ini? Dan kemudian kalau kakaknya berkata, iya, saya benar melakukan, maka fix. Yang dilakukan adiknya adalah benar dan papanya harus
memberikan arahan teguran kepada kakaknya. Akan tetapi kalau kakaknya memberikan argumen yang lain, "Enggak kok Pak, dia yang pukul aku duluan, aku diam-diam, tapi dia yang pukul aku duluan." Nah, bapaknya harus tanya lagi ke adiknya, "Apa benar seperti itu?" Nah, kemudian cari siapa yang menjadi pembenar, harus berhikmat juga. Demikian juga yang dilakukan oleh kepolisian hari ini. Dilaporkanlah Pak Jokowi sama orang-orang ini, dipanggillah mereka. Dipanggil mereka untuk minta keterangan. Masih dalam permintaan keterangan. Tapi kalau udah terbukti, kalau udah diklarifikasi, bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Jokowi berupa video-video dari sosial media itu, dan mereka mengakui benar mereka melakukan itu, bisa jadi status mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan, nanti ketika dilakukan pendalaman mulai dipanggil sebagai tersangke. Tersangke apa bang? Itu loh, tersangkut, tersangka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi lucu aja. Dulu mereka teriak-teriak, kalau memang benar Jokowi itu jasanya asli, laporkan dong di polisi agar supaya dilajukan lab forensik dan sebagainya. Giliran dilaporkan, pada mangkir panggilan polisi dengan sejuta alasan yang bersifat fitnah belaka. Kok jadi puitis sih? Oke teman-teman semua ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa berikan komentar dan silahkan kalian semua yang mau berikan informasi tentang berita ini nomor WhatsApp saya. Dan buat teman-teman yang mau berikan kontribusi saweran untuk saya ke IKN bulan 8, silahkan ini nomor rekening saya. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.